Ketakutan akan kematian adalah sebuah kebodohan, karena kematian konsekuensi dari kehidupan. Kehidupan adalah perjalanan singkat di mana tubuh kita bergerak, pikiran kita mencari arti, dan hati kita merasakan. Ia adalah proses biologis yang memungkinkan kita tumbuh dan bertahan, sekaligus ruang kosong yang diisi oleh pikiran, tujuan, dan makna yang kita ciptakan sendiri. Dari awal kita udah tahu bahwa kita akan mati, bahwa kematian itu bukan pilihan, tapi takdir mutlak yang gak akan pernah bisa kita hindari. Maka dari itu, karena kehidupan ini sementara dan singkat, usahakanlah merangkai kehidupan yang penuh makna. Jangan buat kehidupan sia-sia. Makna itu ya bukan berarti selalu harus bahagia, bukan. Makna itu ya bisa datang dari mana saja, mau itu dari kesakitan, kegagalan, penderitaan, atau bahkan kekosongan. Juga bisa ada maknanya. Kalau kalian bisa mencari makna tersebut, bisa memaknainya, nggak ada gunanya sama sekali kita fokus kepada kematian yang nggak tahu kapan datangnya. Istilah dengan berbagai momen dan makna, indah atau sakit, bahagia atau menderita. Miyamoto Musashi menulis satu kalimat tentang kematian ini di bukunya yang berjudul Tokodo atau Jalan Kesendirian. Musashi mengajarkan untuk tidak takut mati dan bertarunglah seolah Anda sudah mati. Ketika seseorang tidak takut akan hasil terburuk, ia dapat bertindak dengan komitmen dan fokus penuh, yang merupakan sumber kepercayaan diri yang sangat besar. Manusia itu terlalu mencintai kehidupan, terlalu takut kehilangan apa yang sudah dimiliki di dunia, tapi malah benci dengan kematian. Semua ini fana. Semua ini fana. Semua ini itu fana. Jangan mau dibutakan oleh hal yang akan hilang. Manfaatkanlah sebaik mungkin waktu yang kita punya, seperti Carpe Diem, sebuah perasa Latin dari penyair Romawi Horace yang mendorong seseorang untuk memanfaatkan waktu saat ini, masa kini sebaik-baiknya, dan tidak terlalu menunda atau khawatir tentang masa depan. Dia menekankan maknanya bukan sekedar bersenang-senang, melainkan hidup sepenuhnya di masa kini, saat ini, tanpa terjebak masa lalu atau cemas pada masa depan. Syukuri momen-momen kecil sehari-hari, bertindaklah sesuai tujuan sebelum waktu berlalu. Kemudian diperluas oleh filsuf modern seperti Friedrich Nietzsche menjadi amor fati, istilah Latin yang berarti cintai takdirmu. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menerima segala hal yang terjadi dalam hidup, baik maupun buruk, tanpa penyesalan atau perlawanan. Ubahlah perspektif terhadap kesulitan. Daripada mengeluh atau menolak, lebih baik terima, pelajari, hargai setiap momen sebagai bagian dari dirimu yang utuh. Nietzsche menekankan bahwa mencintai takdir bukan hanya menerima, tapi benar-benar menyukai semua pengalaman hidup. Bahkan sekalipun itu penderitaan, cintailah, sukailah, karena itu bagian dari pertumbuhan dan keutuhan diri. Memaknai hidup agar tidak sia-sia itu berarti memahami benar, memahami betul apa yang penting bagi diri kita, dan menetapkan tujuan hidup itu sendiri. Hargai setiap momen, manfaatkan waktu dengan bijak, dan terima segala pengalaman, maupun itu baik atau buruk. Dan hidup juga lebih bermakna ketika kita bisa berguna bagi orang lain, bisa memberikan dampak yang positif bagi banyak orang, bukan hanya diri sendiri. Kematian tuh bukan untuk ditakuti, tapi diingat bahwa kita bisa mati kapan saja. Orang yang tidak takut mati atau gagal, dia nggak akan pernah bisa dikalahkan. Maka dari itu ya, hormati masa lalu, cintai masa depan, dan jalanilah masa kini. Jadi ya sebenarnya apa yang ingin gue sampaikan di video ini tuh kayak apa ya, lu jangan takut kepada hal yang sia-sia gitu.
berhenti. Lu takut kepada hal yang gak ada gunanya, hal yang sia-sia. Kita takut sama kematian tuh apa gunanya, men? Gak ada. Takut kepada kematian di sini gue tulis itu hanya untuk jadi simbolis bahwa ada loh ketakutan yang sia-sia tuh ada. Dan sebenarnya orang takut kematian tuh bukan karena takut matinya, takut kehilangan dunia. Itu yang orang takutkan. Dan itu juga penyakit menurut gue. Apa? Semua ini fana, men, fana. Semua juga hilang. Tapi ya karena fana lah, makanya dia indah. Cuman bukan juga malah lo sembah-sembah gitu. Semua yang fana ini tuh hanya untuk dinikmati, men. Bukan disembah, anjay. Takut kehilangan dunia, gimana ceritanya? Jadi ya takut kematian di sini gue tulis hanya untuk menjadi simbolis bahwa ada ketakutan yang sia-sia, nggak ada gunanya. Mau dari itu ya berhentilah takut kepada hal yang sia-sia, man. Kayak takut mencoba, takut ini, takut itu, pokoknya nggak ada dampak positif apapun, nggak usah, nggak penting. Lu jangan terjebak atau terikat sama hal gitu-gituan. Tuhan tuh udah nyiptain otak, bro. Otak buat dipakai, bukan dianggurin. Pakai itu otak gitu, ya kan? Ya gitu aja sih. Semoga apa yang gue sampaikan tuh nyampe di otak lu ya. Bye.